Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mahendra, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021, Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis saya, yaitu politik lokal terhadap efektivitas pemerintahan daerah. Menurut yang saya analisa, secara umum pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan dapat dikategorikan memasuki era kekuasaan otokratik. Periode tersebut dapat dikategorikan berlangsung dalam kurun waktu sekitar 30 tahun. Dalam masa ini, politik lokal dinamikanya sangat mempengaruhi atau dikuasai oleh pemerintahan pusat. Kelembagaan pemerintahan daerah, yaitu Pemda dan DPRD, secara umum banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan sentralistik dari pemerintahan pusat. Proses rekrutmen kepemimpinan dalam pemerintah daerah banyak ditentukan dan dipengaruhi secara dominan oleh pemimpin pusat. Karakter peran militer dalam pemerintah daerah juga cukup terasa dengan munculnya kepemimpinan yang berasal dari latar belakang militer. Elaborasi kelembagaan pemerintah dan militer berpadu dalam kerangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat. Secara umum, pada masa Orde Baru, keseluruhan kerangka sistem politik yang tentu berimbas atau berdampak pada politik lokal diupayakan untuk membangun, memperkuat, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan daerah pada bagaimana struktur politik mampu memfasilitasi percepatan pertumbuhan ekonomi melalui kerja di bidang-bidang perekonomian dan industrialisasi. Salah satu karakter dalam masa tersebut adalah suprastruktur memfasilitasi agar bagaimana cara efektif melaksanakan mobilisasi untuk mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan. Selanjutnya, pada tahun 1999, Indonesia mencatatkan sejarah dalam memasuki era desentralisasi sesungguhnya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi membuka peluang politik lokal mencari jalan keluar menuju kementerian daerah. Pada prinsipnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berusaha mendekatkan pemerintahan daerah agar lebih responsif kepada rakyatnya dan memberikan ruang transparansi lebih besar demi mencapai devolusi kekuasaan. Peran pemerintah pusat hanyalah terbatas sebagai penjaga malam saja, karena sisa tanggung jawab setelah menjadi urusan daerah adalah meliputi pertahanan keamanan nasional, kebijakan luar negeri, masalah-masalah fiskal dan moneter, perencanaan ekonomi makro, sumber-sumber alam, kehakiman, dan agama. Undang-undang tersebut telah memberikan dasar-dasar pemerintahan desentralisasi administratif yang sangat banyak kelemahannya. Aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah tersebut mengandung kelemahan karena tidak mengikutsertakan masukan dari daerah. Sekelompok elit bekerja secara tergesa-gesa melahirkan model desentralisasi ala barat. Desentralisasi tersebut memang sengaja dirancang oleh atas dasar titipan dari pemikiran barat yang sangat ingin memperlakukan model desentralisasi mereka ke negara-negara berkembang tanpa memperhatikan sendi-sendi kelembagaan di Indonesia yang sama sekali lemah dan tidak demokratis. Dalam masa ini, terdapat peluang yang besar munculnya raja-raja kecil setelah lama memasuki dan terkungkung dalam sistem terpimpin atau otoriter. Euforia kepemimpinan telah meningkatkan eskalasi ketidakstabilan politik lokal, meningkatnya korupsi dan kepemimpinan yang mengutamakan kepentingan sendiri. Namun demikian, pada masa ini telah melahirkan kebebasan pers yang luar biasa. Selanjutnya, relasi politik lokal dengan efektivitas pemerintahan daerah.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Desentralisasi dalam konteks otonomi daerah dimanifestasikan dalam bentuk adanya pemberian kewenangan, tanggung jawab dan keuangan atau fiskal. Transfer kewenangan secara sempit dipahami dan dipraktikkan melalui penyerahan urusan secara luas kepada daerah dan pemangkasan instansi partikal atau dekonsentrasi yang dulu terdapat di daerah. Desentralisasi keuangan diwujudkan dengan menata kembali perimbangan keuangan dan juga memberikan kewenangan pada daerah untuk menggali dan membelanjakan sumber-sumber keuangan daerah. Perkembangan otonomi daerah hakikatnya memberikan harapan yang luas pada masyarakat untuk dapat berperan serta dapat perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan untuk menyelesaikan masalah masyarakat sendiri. Nah, kesimpulan dari hasil yang saya analisa yaitu Indonesia mengalami suatu perubahan sistem politik dari yang bercorak otoritarian kepada corak yang lebih demokratis. Dalam konteks ini, perubahan sistem politik membawa perubahan signifikan dalam peran-peran institusi lokal, interaksi antara institusi lokal, dan proses pembangunan dalam arti luas. Perubahan sistem politik juga mewarnai dinamika politik lokal yang berkembang dan tumbuh dalam konteks keberagaman, kelokalan, atau kedaerahan dan kerangka politik nasional. Politik lokal era Orde Baru sangat minim memperoleh ruang tumbuh disebabkan pendekatan sentralistik rezim berkuasa yang menerapkan demokrasi semu. Sedangkan politik lokal era reformasi lebih memperoleh ruang gerak yang lebih luas disebabkan oleh implementasi desentralisasi yang hakikatnya adalah politik pemberdayaan daerah dengan mengafirmasi keberagaman dan potensi daerah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.